Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya kelas 12. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tetapi pada video ini kita akan berfokus pada KD 3.3, terutama terkait materi Break Even Point atau BEP. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis biaya, kemudian juga belajar tentang cara menghitung harga jual, baik menggunakan full costing maupun variable costing. Di materi yang terakhir, kita akan berfokus terkait materi Break Even Point atau BEP. Apa itu Break Even Point? Break even point itu sama dengan titik impas. BEP atau break even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana sebuah usaha itu tidak memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh kerugian. Dengan kata lain, jumlah pengeluaran dan jumlah pendapatan seimbang. Ya, untuk lebih memahaminya, kalian bisa simak gambar berikut. Jadi, BEP itu adalah titik di mana total pengeluaran dan total pendapatan itu seimbang, tidak berat sebelah. Titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Ya. Dalam BEP itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada fixed cost atau biaya tetap. Itu merupakan biaya yang tetap dikeluarkan baik kita melakukan produksi maupun tidak. Contohnya sudah kalian pelajari di materi jenis-jenis biaya ya. Kemudian ada juga variable costing. Ini juga sama, sudah kalian pelajari di materi jenis-jenis biaya. Variable costing merupakan biaya yang sifatnya berubah-ubah tergantung pada banyaknya produk yang diproduksi. Semakin banyak produk yang diproduksi, semakin besar pula variable costingnya. Jika produk yang diproduksi itu sedikit, maka biaya variabelnya juga akan semakin rendah. Contohnya ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kemudian untuk komponen yang ketiga, itu ada selling price atau harga jual. Jadi dalam menghitung break even point, itu kalian harus tahu biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, dan harga jualnya berapa. Setelah kita mengetahui komponen dari break even point, kita lanjutkan ke kurva BEP. Kurva BEP merupakan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual. Ini bisa kalian lihat pada sumbu X. Ini ya. Ini sumbu X itu merupakan jumlah unit yang diproduksi atau yang dijual, dan pendapatan atau penjualan ini biasanya dalam satuan rupiah, mata uang, itu di sumbu Y. Jadi sumbu X-nya itu jumlah produksi, sumbu Y-nya itu total penjualan atau penerimaan. Ya. Untuk setiap usaha itu biasanya memiliki fixed cost atau biaya tetap. Ini garis oranye. Garis oranye itu ini. Biaya tetap kan nilainya tidak berubah-ubah ya, tetap stagnan ya, berapapun jumlah produksinya itu tetap. Jadi garisnya lurus. Selanjutnya, untuk unit barang yang akan diproduksi membutuhkan variable costing. Variable costing itu berubah-ubah. Jumlah kedua biaya tersebut, fixed cost dan variable costing, itu disebut total biaya. Total biayanya itu garis biru. Garis birunya ini. Ini garis biru ya. Garis biru ini besarnya adalah total dari variable costing ditambah
cost atau biaya tetap. Ya, total biaya adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Ini digambarkan dengan garis biru. Variable costing itu kan semakin banyak unit yang diproduksi akan semakin besar ya. Ini garisnya semakin banyak akan semakin tinggi. Kemudian barang yang diproduksi tersebut dijual dan semua hasil penjualan barang dimasukkan ke dalam total penerimaan atau total revenue. Ini garis hijau. Jadi garis hijau ini adalah total penerimaan. Ini diperoleh dari total produksi dikali harga jual. Ini garisnya ya. Keadaan di mana total hasil penjualan sama dengan total biaya, inilah yang disebut break-even point. Pada saat garis total revenue itu di atas garis total biaya, maka semakin besar pula laba bersih atau keuntungan investasi yang didapatkan. Jadi, ini kan garis total biaya ya. Apabila total revenue-nya itu akan semakin tinggi, ya ini semakin tinggi, maka area ini disebut area laba atau keuntungan. Sedangkan kalau total revenue-nya itu lebih kecil dari total cost, itu akan mengalami kerugian. Kerugiannya itu ini ya. Jadi ini area rugi, ini area untung. Nah, di sini titik pertemuan antara total cost, total biaya dengan total revenue atau penerimaan atau penjualan itu disebut titik impas. Ini ya. Ini titik ya, perpotongannya itu titik impas. Jadi jumlah laba dan rugi itu sama. Ini terkait kurva BEP. Kemudian untuk menghitung BEP itu ada dua. Yang pertama adalah BEP penjualan, itu dalam unit. Break-even point, volume produksi atau BEP unit, ini menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan supaya sebuah usaha tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Sedangkan yang kedua itu ada break-even point dalam rupiah. Break-even point rupiah ini menggambarkan total penerimaan atau total penjualan minimal supaya sebuah usaha tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi ada dua BEP. BEP unit dan BEP rupiah. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghitung BEP. Yang pertama, harga jual produk ini harus tetap. Yang kedua, hanya menggunakan satu jenis produk. Yang ketiga, produksi harus stabil. Yang keempat, itu semua biaya besaran produksi dapat diukur, artinya tidak dikira-kira. Ini beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghitung BEP. Kita coba menghitung menghitung BEP. Yang pertama, break even point BEP unit. Ini pengertiannya sama ya, tujuannya untuk mengetahui produksi minimal agar tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Rumusnya ini, rumus BEP unit itu fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Ini ya, biaya tetap dibagi hasil harga jual dikurangi biaya variabel. Diingat-ingat ya, di sini variabel costingnya itu per unit. Ini keterangannya ya. FC fixed cost itu biaya tetap, FC variable costing ini biaya variabel per unit, sedangkan P itu harga produk. Coba kita aplikasikan. Ada sebuah kasus seperti ini. Sebuah home industry pembuatan gudeg kemasan kaleng di Yogyakarta mampu memproduksi 100 gudeg kaleng dengan harga jual 12.500 per kaleng.
Biaya variabel untuk satu kali proses produksi adalah Rp625.000 dan besarnya biaya tetap adalah Rp375.000. Pertanyaannya, berapakah BEP unitnya? Jadi kita tulis dulu rumusnya. Rumus BEP unit itu kan biaya tetap dibagi hasil pengurangan antara harga jual dikurangi variable costing yang per unit. Biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya kan ini Rp375.000 dibagi harga jualnya 12.500 dikurangi variable costing yang per unit. Variable costing totalnya kan ini, sedangkan produksinya ini 100 buah gudeg. Jadi variable costing per unit adalah variable costing total dibagi jumlah produksinya. Rp625.000 dibagi 100 diperoleh variable costing per unitnya Rp6.250. Lanjut kita hitung lagi. 375.000 dibagi Rp6.250 diperoleh angka 60. Angka 60 ini adalah besarnya produksi minimal agar tidak mengalami keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Kalian harus mengingat-ingat, di sini variable costingnya itu per unit ya, ini per unit. Sedangkan di soal ini adalah variable costing total. Itu cara menghitung BEP unit. Selanjutnya kita ke BEP rupiah. Ini dihitung untuk mengetahui besarnya penerimaan atau penjualan minimal agar tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Rumusnya seperti ini. FC biaya tetap fixed cost ini dibagi 1 dikurangi variable costing ini per unit ya, dibagi harga jual. Ini kalian hitung dulu ya, nanti diperoleh BEP rupiah seperti itu. Kita coba langsung mengaplikasikannya ke dalam soal ya, agar kalian bisa lebih paham. Ada kasus seperti ini. Sebuah home industry pembuatan gudeg kemasan kaleng di Yogyakarta mampu memproduksi 100 gudeg kaleng dengan harga Rp12.500 per kaleng. Biaya variabel untuk satu kali proses produksi itu adalah Rp625.000 dan besarnya biaya tetap ini adalah Rp375.000. Pertanyaannya, berapakah BEP rupiahnya? Berapakah total penjualan minimal agar tidak mengalami keuntungan atau kerugian? Untuk menghitungnya, kalian tulis dulu rumus BEP rupiah. Rumus BEP rupiah itu kan seperti ini. Fixed cost dibagi 1 dikurangi variable costing dibagi harga jual. Kita terapkan dalam soal. Fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu kan ini Rp375.000. Kalian tulis Rp375.000 dibagi dalam kurung 1 dikurangi variable costing dibagi harga jual. Variable costing per unitnya berapa? Tinggal kalian membagi antara variable costing total ini dibagi jumlah produksinya kan 100. Berarti 625.000 dibagi 100 diperoleh nilai Rp6.250. Harga jualnya berapa? Harga jualnya ini ada Rp12.500. Ya, kalian tulis lengkap sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Kalian lanjutkan menghitungnya. Biaya tetapnya ini kan
375.000 dibagi 1 dikurangi 0,5 atau setengah. Setengah dari mana? Setengah itu dari ini, Rp6.250 dibagi Rp12.500 diperoleh 0,5 atau setengah. 1 dikurangi setengah, 1 dikurangi 0,5 itu kan ketemunya 0,5. Jadi BEP rupiahnya Rp375.000 dibagi 0,5 diperoleh nilai 750.000. Ini BEP rupiahnya ya. BEP rupiahnya 750.000. Sudah paham ya cara menghitung BEP rupiah? Oh ya, ini penting. Kalian harus ingat dalam menghitung BEP itu variabel costingnya per unit, bukan variabel total. Itu tadi cara menghitung BEP rupiah. Setelah kita mengetahui cara menghitung BEP unit, BEP rupiah, tentu kita bisa menyimpulkan sebuah kondisi, apakah kondisi itu untung atau rugi. Keuntungan itu akan diperoleh jika jumlah produksi lebih banyak dari BEP unit atau total penjualan lebih banyak dari BEP rupiah. Jika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, maka kesimpulannya adalah untung. Namun, apabila jumlah produksinya lebih sedikit dari BEP unit atau total penerimaan lebih sedikit dari BEP rupiah, maka kesimpulannya adalah rugi ya. Jadi dengan kita menghitung BEP, kita bisa mengetahui kondisi sebuah usaha apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Itu salah satu manfaat kita mempelajari BEP. Total penerimaan ini diperoleh dari harga jual dikali jumlah produksi atau total barang yang dijual, seperti itu ya. Ini tadi kurva BEP, kalian pasti sudah paham ya. Kemudian ini ada contoh kasus, kalian amati. Sebuah home industry pembuatan gudeg kemasan kaleng di Yogyakarta mampu memproduksi 100 gudeg kaleng dengan harga jual Rp12.500 per kaleng. Biaya variabel untuk satu kali proses produksi itu adalah Rp625.000. Besarnya biaya tetap Rp375.000. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, itu home industrinya untung atau rugi? Kita lihat dalam analisis BEP ini diperoleh jumlah produksi 100, BEP unitnya 60. Jadi jumlah produksinya ini lebih besar dari BEP unit. Kesimpulannya untung. Kemudian kita analisis BEP rupiahnya. Total penerimaan atau penjualan ini 1.250.000. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari harga jual dikali dengan jumlah produksi. Ketemu diperoleh Rp1.250.000. Sedangkan BEP rupiahnya itu 750.000. Jadi total penerimaan lebih besar dari BEP rupiah. Maka kesimpulannya untung, seperti itu. Itu ya. Pak Guru harapkan kalian bisa menyimpulkan sebuah kondisi berdasarkan hasil perhitungan BEP. Kemudian untuk tugas, silakan cermati kasus berikut. Budi adalah seorang wirausahawan yang memproduksi gudeg kemasan kaleng. Setiap bulan Budi memproduksi gudeg sebanyak 500 kaleng dan mengeluarkan biaya tetap sebesar
500.000 dan biaya variabelnya 4 juta rupiah. Budi menjual satu kaleng gudeg itu seharga 10.000. Hitunglah jumlah produksi minimal atau BEP unit agar Budi tidak mengalami untung atau tidak rugi, atau BEP unitnya berapa. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar, sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Itu ya, tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti Pak Herwahyu rekap. Itu saja yang bisa Pak Herwahyu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.